Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dunia perfilman. Dan kali ini alur film yang akan kita bahas tentang kanibal. Pria psikopat memburu dan memakan daging manusia. Kisah berawal dari dua orang pendaki laki-laki dan perempuan. Yang lakinya sampai di atas duluan sementara sang cewek terpeleset. Sang pria pun menggoda dan sang wanita menyuruh agar menariknya ke atas. Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba dia tergeletak dan jatuh. Sang wanita pun takut karena ada yang menarik talinya dari atas. Dan dia berusaha memotong talinya. Dia berhasil dan terjatuh di samping mayat teman prianya. Dia pun lari ke mobilnya, namun dia terjatuh karena sudah dipasang tali jebakan. Kemudian pria psikopat menarik dan membunuhnya. Di radio menyiarkan tentang hilangnya dua mahasiswa yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Terakhir kali mereka memanjat tebing. Seorang pria bernama Chris terjebak macet karena di jalan ada truk tangki bocor menumpahkan bahan kimia sepanjang jalan. Karena terburu-buru, Chris memutar arah mobilnya dan mencari jalur lain untuk sampai ke tujuannya. Chris menelpon Doris karena dia akan terlambat, namun handphonenya tidak ada sinyal. Chris melihat ada yang jual bensin dan dia mampir menanyakan telepon umum dan kebetulan ada, tapi karena sudah lama sudah tidak bisa dipakai. Chris pun melihat peta yang tertempel di sana dan dia melihat ada jalan pintas untuk sampai di jalan tol. Chris langsung pergi seraya bilang jaga dirimu kepada Pak Tua yang punya tempat pom bensin. Pak Tua pun bilang kamu yang harus menjaga diri. Chris asik mengemudi di pinggir jalan. Dia melihat keledai mati. Chris melihatnya dari kaca depan mobil. Tanpa sadar dia menabrak sebuah mobil. Pemilik mobil dan teman-temannya datang dan Chris minta maaf karena dia tidak sengaja dan akan ganti rugi. Chris menanyakan kenapa mobilnya diparkir di tengah jalan. Francie menjelaskan ada seseorang sengaja menaruh kawat besi di tengah jalan. Jesse ingin mencari telepon di pom bensin. Chris menjelaskan di sana tidak ada telepon karena aku baru dari sana. Jesse mengajak Chris untuk ikut mencari telepon. Scott dan Charlie juga ikut, cuma Evan dan Francie ingin menunggu di mobil. Mereka pun jalan pergi. Sementara Francie dan Evan bercinta. Di tengah perjalanan, Chris bersama rekannya melihat api menyala namun tidak ada orang. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Setelah Evan dan Francie bersenang-senang, Francie masuk di dalam mobil Chris mencari sesuatu yang bisa dimakan atau rokok. Sementara Evan mencari sesuatu di mobil Francie. Namun, di saat Francie melihat Evan dari kaca mobil depan, Evan sudah tidak ada. Francie turun dan mencari Evan karena Francie mengira Evan kencing. Dia mencari Evan di dalam hutan. Francie melihat sepatu yang dipakai Evan. Francie bingung sambil melihat-lihat. Dia melihat telinga putus. Francie menjadi takut dan di saat dia mundur, psikopat memasukkan kawat besi di mulutnya dan menariknya dari belakang. Sementara Chris dan lainnya terus berjalan mencari bantuan dan mereka melihat satu gubuk yang sangat berantakan. Bahkan banyak mobil rusak di depan gubuknya. Chris pun langsung masuk rumah karena sudah diketuk tidak ada orang. Mereka semua pun ikut masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalam rumah banyak abrak-abrak berserakan. Karena kebelet pipis, Charlie mencari toilet dan dia melihat di bak mandi ada manusia terendam di dalam bak mandi. Charlie berteriak memanggil Scott agar cepat pergi dari rumah milik psikopat. Namun di saat mereka ingin keluar dari rumah psikopat, psikopat sudah datang. Mereka pun panik. Chris dan Jesse bersembunyi di bawah kasur. Psikopat menaruh mayat temannya di tempat di depan mereka dan mutilasi Francie. Sementara Scott dan Charlie melihat dari lubang kunci. Di saat psikopat tertidur, Chris dan Jesse keluar dari bawah ranjang sementara Charlie dan Scott keluar dari persembunyiannya. Karena pintunya ada pernya, Chris berusaha menahan dan menyuruh temannya keluar dulu. Namun, tiba-tiba salah satu psikopat terbangun dan melihat Chris. Chris langsung lari dan menyuruh temannya agar lari cepat. Mereka terus lari mencari jalan keluar, namun mereka terjebak di salah satu tempat. Dan di sana banyak mobil berserakan dan banyak bercak darah. Chris menyarankan agar mencari salah satu mobil yang masih bisa dipakai. Namun, para psikopat datang. Chris mencoba mengalihkan perhatian psikopat agar yang lain bisa mengambil mobil yang dinaiki psikopat. Karena hanya itu salah satu mobil yang menyala. Namun kaki Chris kena panah. Scott menyuruh Charlie dan Jesse menyelamatkan Chris dan membawanya ke truk milik psikopat. Scott lari dan memanggil pria psikopat. Pria psikopat langsung berlarian mengejar Scott.
Jesse dan Charlie membawa Chris ke truk milik psikopat. Namun di saat Jesse ingin membuka pintu mobil, mayat Evan jatuh. Mereka pun mengendarai mobilnya psikopat dan mencari arah Scott lari. Mereka pun menemukan Scott dan menyuruhnya cepat lari ke arah mobil. Namun di saat sudah dekat, pria psikopat memanah Scott dan kena. Charlie ingin turun namun ditahan Chris. Psikopat memanah Chris namun terkena kaca mobil. Jesse langsung mengegas mobilnya, namun di tengah jalan sudah ada jebakan. Mereka pun turun dan lari. Mereka terus berjalan di tengah hutan. Para psikopat terus mencari mereka. Karena kelelahan, Chris dan lainnya istirahat. Di saat istirahat tidak sengaja, Charlie melihat menara. Mereka pun naik ke menara. Di dalam menara, Charlie menemukan radio untuk menghubung. Chris mencoba menyalakan, ternyata masih menyala. Jesse minta bantuan lewat radio penghubung, sementara Chris mengawasi apa psikopat ada di sekitar. Chris melihat psikopat dan menyuruh semuanya tiarap. Namun, tiba-tiba sinyal radio menyala. Psikopat langsung pada naik. Chris berusaha menahan pintu masuk dengan menindih barang-barang yang ada di menara. Karena tidak bisa masuk, psikopat membakar menaranya. Chris dan lainnya melompat dari jendela dan jatuh di akar pohon. Chris dan Jesse sudah melangkah jauh, sementara Charlie masih takut untuk melangkah. Salah satu psikopat yang naik ke atas pohon mengkampak Charlie tepat di mulutnya. Jesse berteriak histeris namun ditutup Chris. Chris dan Jesse terus berjalan di atas ranting pohon. Namun karena ada satu psikopat yang juga jalan di atas pohon, Chris menarik ranting pohon sementara Jesse memancing psikopat. Namun psikopat tidak datang. Jesse merasa bingung namun tiba-tiba sudah ada di depannya. Jesse terjatuh di saat psikopat ingin membunuh. Chris memanggil dan menjatuhkan psikopat dengan ranting pohon yang ditariknya. Psikopat terus mencari keberadaan Chris dan Jesse. Chris dan Jesse bersembunyi di dalam air terjun. Chris turut berduka atas kematian semua temannya. Jesse menceritakan kalau dia baru diputus pacarnya dan teman-temannya menunda semua pekerjaan hanya ingin menemaninya saja. Namun kini mereka sudah tiada. Pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka melihat jalan. Namun tiba-tiba psikopat datang. Salah satu psikopat memukul Chris hingga jatuh ke bawah. Sementara satu psikopat membawa Jesse pergi. Chris melihat mobil polisi. Chris berusaha menghentikan dan bilang temannya sudah diculik. Polisi menyuruh Chris masuk mobil dan menanyakan apa dia menghubungi lewat radio penghubung. Tiba-tiba psikopat memanah polisi tepat di matanya. Chris bersembunyi di bawah mobil dan Chris mengikuti psikopat lewat bawah mobil. Sementara Jesse sudah terikat di dalam gubuk milik psikopat. Dan di sana salah satu psikopat ingin memotong lehernya. Namun tidak jadi karena psikopat mendengar mobil datang. Psikopat membantu psikopat lain membawa mayat polisi masuk. Dan mereka pun memutilasi jasad polisi. Jesse yang melihatnya berteriak histeris membuat psikopat langsung ingin memotong lehernya. Namun tidak jadi karena ada api yang membakar rumahnya. Psikopat mencoba melihat, namun Chris menabraknya menggunakan mobil milik polisi yang tewas. Perkelahian antara Chris dan psikopat pun berlangsung. Chris menusuk psikopat dengan besi yang ada di dalam mobil polisi. Chris langsung berusaha ingin membebaskan Jesse, namun psikopat melemparkan Chris dan menghajar Chris. Jesse berusaha mengambil panah di atasnya dan Jesse berhasil memanah tepat di kepala psikopat. Chris langsung membantu melepaskan tali yang mengikat di kaki Jesse. Namun salah satu psikopat lagi datang dan membabi buta memukuli Chris tanpa ampun. Jesse membantu memukul psikopat dari belakang, namun psikopat menendang Jesse sampai terjatuh. Chris mengambil rantai besi dan mencekik leher psikopat. Sementara Jesse mengambil kampak dan mengkampak psikopat. Chris mengambil senapan dan ingin pergi, namun semua psikopat masih belum mati. Bahkan psikopat yang ditabrak Chris menarik kakinya Jesse hingga jatuh. Chris menginjak-injak tangan milik psikopat dan mereka lari keluar. Jesse menyuruh Chris menembak psikopat, namun peluru di senapan tinggal satu. Chris menembakkan satu peluru ke tangki mobil milik polisi, membuat ledakan besar yang menghancurkan psikopat serta rumahnya habis terbakar. Chris dan Jesse kembali dengan aman menggunakan truk milik psikopat dan mengambil peta yang menempel di dinding pom bensin. Oke guys, terima kasih buat sahabat semua yang selalu mendukung channel Mama Ina. Dan jangan lupa subscribe dan like, karena masih banyak alur film terbaik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.